Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran hari ini, Bible Study Online CK7. Saya berdoa Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan yang sangat baik, dipelihara oleh Tuhan dan dalam kasih penyertaan-Nya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada untuk sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita minta urapan Tuhan memenuhi setiap kita sehingga semua apa yang kita pelajari boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan. Korea wata shanda karawata sikika. Korea wata shanda karawata sikika karya wata shanda karawata sikika. Korea wata shanda karawata sikiko. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang Amin. bela. Yes, Jesus. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Yesus. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang
beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita tinggikan namanya, karena Dia Allah yang agung. Dia Allah yang perkasa. Dia pembela. Oh haleluya. Kuria watashikeko. Kiara la 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 watashande. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Korea wata shanda karawata sikiko. Korea wata karawata 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 sikika. Korea wata karawata 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 sikika. Korea wata shanda karawata sikika. Korea wata karawata karawata sikika. Korea wata shikika. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau Allah pembela kami. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Korea wata shanda karawata sikika. Korea wata karawata 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 sikika. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya.
besar Tuhan. Setia Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus. Engkau tak pernah terlambat dalam menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Koryawata karawata 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 sikika karyawata karawata sikika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Koryawata karawata 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 sikika karyawata shanda karawata sikika. Kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu juga Tuhan tak pernah terlambat menolong kami. Saat kami jatuh, Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Karena kami tahu tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang dahsyat itu akan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap pencobaan yang kami boleh jalani atau yang kami boleh lalui saat-saat ini Tuhan, tidak akan melebihi dari kekuatan kami. Karena Engkau tahu kapasitas kami, karena Engkau selalu menolong kami, dan Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk janji-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap hari kepada kami. Kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami akan mengupas kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar apa yang menjadi isi hati-Mu yang terdapat di dalam Keluaran 17. Tuhan, kami butuh urapan-Mu. Kami butuh hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mengerti benar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami mau Tuhan memiliki telinga seorang murid yang mendengarkan dan juga melakukan kebenaran firman-Mu. Bukan hanya sebagai penonton saja, sebagai pendengar saja Tuhan. Tapi kami semuanya boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Urapi hamba dengan segala keterbatasan hamba. Supaya kami dapat belajar dan kami menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih sudah sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan di dalam menyembah Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar dalam Keluaran 17. Satu pasal yang sangat menarik di mana ada hal-hal yang spesifik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, di mana kita sama-sama mengupas dan memahami kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu,
di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita belajar sama-sama bahwa ketika bangsa Israel tiba di Rafidim dan mereka tidak menemukan air untuk diminum, mulailah mereka bertengkar dan bersungut-sungut kepada Musa. Sebenarnya mereka gak usah bertengkar dan gak usah bersungut-sungut seperti itu. Pada saat mereka cukup minta kepada Allah melalui Musa, saya percaya Tuhan Allah pasti mengabulkan permintaan mereka. Tapi mereka melakukan itu atas dasar kekecewaan. Karena apa yang mereka ekspektasikan, apa yang mereka harapkan tidak dapat dipenuhi. Sehingga mereka menuduh Musa. Mereka menuduh Musa sama dengan mereka menuduh Allah sendiri. Dan bahkan mereka berkata kepada Musa, mengapakah Musa memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan Mesir? Apakah untuk membiarkan mereka mati kehausan? Padahal ada janji Tuhan yang sangat besar. Di balik persoalan, di balik problema yang pada saat itu mereka sedang hadapi. Tapi mereka gak bisa melihat janji Tuhan yang besar itu. Mereka gak bisa melihat bahwa di depan sana ada tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Yang Tuhan Allah telah sediakan kepada bangsa Israel. Namun satu hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah kita, Allah yang tidak pernah lalai akan janjinya. Allah yang selalu memenuhi setiap kebutuhan umatnya. Dan dia adalah Allah yang akan menyatakan dirinya melalui peristiwa-peristiwa yang ajaib. Dan pada saat ini kita belajar bahwa peristiwa ajaib yaitu gunung batu pada saat dipukul dengan tongkat Musa, maka keluarlah air dari gunung batu tersebut. Sehingga di ayat ke-7 dituliskan bahwa tempat itu dinamai Massa dan Meribah. Oleh karena bangsa Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dan di dalam perjanjian baru, kalau kita pelajari lebih lanjut, gunung batu itu melambangkan Tuhan Yesus sendiri yang akan selalu memberikan kepada kita air kehidupan yang tidak akan pernah henti-hentinya mengalir. Pada saat kita haus dan pada saat kita lapar akan kebenaran firman-Nya, akan kasih-Nya, maka Dia Tuhan Allah yang pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita. Selanjutnya, kita akan mengupas dari perikop berikutnya, yaitu ayat ke-8 sampai ayat ke-16 dengan judul Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Di sini cukup menarik karena di perikop ini adalah pertama kali nama Yosua disebutkan. Yosua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Allah sendiri untuk menggantikan Musa. Dan arti nama Yosua adalah Tuhan menyelamatkan atau Yahweh adalah juru selamat. Pada ayat ke-11, saat Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah bangsa Israel pada saat berperang melawan bangsa Amalek. Sedangkan pada saat Musa menurunkan tangannya, maka Amalek yang lebih kuat daripada bangsa Israel. Kita belajar di sini bahwa hal menaikkan tangan dan menurunkan tangan itu menunjukkan ketergantungan Musa kepada Tuhan. Ketergantungan Musa di dalam imannya terhadap Tuhan.
Dan di ayat 12 ditulis bahwa penatlah tangan Musa, sehingga Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Dan dalam pertempuran, Musa itu tidak bisa sendiri. Dibutuhkan orang lain untuk menopang, yang ikut mengambil bagian untuk menyokong. Saya pelajari dan saya renungkan, begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh komunitas. Kita butuh teman-teman seiman yang bisa menguatkan kita, yang bisa menopang kita, yang bisa menyokong kita. Baik dalam doa dan juga mungkin dalam ayat-ayat firman Tuhan. Di saat kita lemah, di saat kita penat. Karena nggak ada manusia yang akan kuat selamanya. Nggak ada manusia yang sempurna. Kita semua ada masa-masa di mana kita mungkin lelah, kita capek, kita penat. Karena kita bukan robot. Kita adalah manusia yang diciptakan segambar dengan rupa Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya belajar di sini. Kekuatan dan kemenangan Israel hanya terletak dengan terus-menerus mendekat kepada Allah di dalam doa, iman, dan ketaatan. Dan pada saat kita berhenti berdoa, pada saat seperti Musa menurunkan tangannya, maka berhenti pula lah kuasa ilahi mengalir di dalam kehidupan kita. Dan pada ayat ke-15 dan ke-16 disebutkan bahwa pada saat bangsa Israel menang atas Amalek, Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhan adalah panji-panjiku, atau yang sering disebut dengan Adonai Nisi. Karena Musa menyadari bahwa Tuhanlah yang memenangkan pertempuran atas bangsa Israel terhadap Amalek. Dan sudah seharusnya mereka juga menjunjung tinggi nama Tuhan Allah. Akhir kata, dalam Keluaran pasal 17 ini, kita dapat belajar dua hal yang penting. Yang pertama, apapun musim yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, meskipun dalam keadaan mungkin saat ini yang kurang baik, mungkin pada saat ini ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel yang kehausan, yang tidak mendapatkan air. Apapun bentuk air itu, baik itu mungkin jasmani, kita kekurangan dalam sesuatu, dalam bentuk materi, atau mungkin keadaan tubuh kita yang lemah. Belajarlah untuk selalu bersyukur. Jangan bersungut-sungut seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan anaknya tergeletak. Karena kita pasti selalu akan ditopang oleh Tuhan. Tuhan pasti akan memenuhi kita menurut kemuliaannya. Memenuhi semua kebutuhan kita. Dan yang kedua adalah kemenangan kita di dalam pertempuran bukan terletak pada kekuatan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita cakap melakukan segala hal. Akan tetapi karena Tuhan yang berperang untuk kita. Karena ketaatan kita, karena iman kita kepada Kristus. Dan pada saat kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, mengangkat tangan dalam arti jasmani maupun dalam arti yang rohani. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan turun tangan menolong kita. Dan Tuhan pasti akan berperang untuk kita. Kalau Tuhan yang berperang, siapa lawan kita? Kita pasti dijadikan lebih daripada pemenang. Saya berdoa supaya Keluaran 17 ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, Tuhan pasti bela. Tuhan pasti akan topang. Dan Tuhan pasti akan luputkan kita.
Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pembelajaran kami pada malam hari ini dalam Keluaran 17 ini Tuhan. Kami belajar Tuhan. Kami gak mau seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, yang selalu mencobai Tuhan Allah. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Mungkin saat ini kami gak bisa melihat apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan penuh dengan harapan Tuhan. Masa depan kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami gak akan Tuhan mengalami hal-hal yang tidak enak. Kalaupun saat ini Tuhan, Engkau izinkan mungkin sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya di balik ini semua, mujizat-Mu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan berperang untuk kami. Tuhan akan maju Tuhan, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami lebih daripada percaya dan yakin bahwa satu kelak nanti Tuhan pasti akan bela kami. Kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang. Kami akan melihat mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan Bible Study online ini Tuhan. Dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Tuhan yang menjamah setiap isi hati kami. Engkau menjamah kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami beban berat Tuhan legakan. Lepaskan Tuhan dari setiap beban kami. Yang menantikan pemulihan dalam ekonomi keluarga. Tuhan, hamba percaya Engkau juga lepaskan pemulihan demi pemulihan. Mujizat-Mu terjadi pada malam hari ini. Kemenangan demi kemenangan akan kami raih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Engkau adalah Allah penyelamat kami. Engkau adalah panji keselamatan kami. Kami bersyukur, kami memiliki Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Berkati. Terima pengurapan yang daripada Tuhan. Terima kemenangan yang daripada Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba telah selesai berbicara, tetapi firman-Mu biarlah terus boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat melihat perbuatan-Mu yang ajaib dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.